Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata an ibadih wa yafu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibuna alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadli wal kafiruna lahum ajabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah, pemilik alam semesta ini, yang bagaimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terpenting adalah nikmat kesehatan, sehingga kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari maraknya virus-virus yang melanda di negeri Indonesia yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghapus semua virus yang ada di Indonesia, terutama virus-virus yang berbahaya yang melanda di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan dinul Islam sampai yaumul kiamat. Para jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara mengenai malam Lailatul Qadar, tentulah kita harus membuka Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surat Al-Qadar adalah surat ke-97 menurut urutan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ia ditempatkan setelah surat Al-Alaq. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Sesungguhnya ada 4 poin yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu malam Lailatul Qadar, sehingga terasa begitu istimewanya malam Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim untuk pedoman hidup manusia seutuhnya, wabil khusus umat muslim di seluruh penjuru dunia ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang ketiga adalah para malaikat berbondong-bondong turun ke dunia ini dalam rangka melaksanakan dan perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah malam Lailatul Qadar adalah malam penuh kesejahteraan dari waktu matahari terbenam sampai terbitnya waktu fajar. Itulah bagaimana poin-poin penting yang harus kita perhatikan di kala waktu malam Lailatul Qadar. Sedangkan kata qadar itu juga bisa diberikan untuk 3 arti. Yang pertama adalah mengatur dan menetapkan. Sehingga malam Lailatul Qadar sebagai kita bisa pahami sebagai Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada malam itu untuk perjalanan hidup manusia ke depan. Mungkin itu azalnya, mungkin itu rizkinya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Makna lain dari qadar itu sendiri adalah kemuliaan.
Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan yang tiada tara kemuliaannya dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kata makna dari qadar itu adalah malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena ketika itu malaikat berbondong-bondong turun ke dunia ini dan dalam rangka menetapkan dan menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Dan itu kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena itu terjadi hanya satu kali malam itu saja. Kata makna qadar yang artinya sempit juga Allah jelaskan di dalam surat yang lain. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Itulah makna sempit juga diberikan kata qadar itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan para jamaah sekalian, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ketika seseorang beribadah di waktu malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan qiyamul lail, salat malam, dengan melakukan tilawah Quran, membaca Al-Qur'anul Karim, serta berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama dengan orang yang berbuat kebajikan selama 1000 bulan lamanya. Masya Allah. Kalau kita bisa kalkulasikan bagaimana 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan lamanya ketika orang berbuat konsisten untuk berbuat kebajikan. Jadi itulah makna Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu sendiri, bagaimana Allah melipat gandakan pahala-pahala yang diberikan kepada seseorang yang beribadah di waktu malam Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi jadikanlah momentum di bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir untuk kita. Bisa jadi di bulan Ramadan yang tahun akan datang kita tidak akan bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, karena mungkin Allah Subhanahu wa taala memanggil aja umur kita. Sehingga pergunakan waktu Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin. Bagaimana baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam di waktu malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Masya Allah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, manusia tak pernah luput dari dosa dan khilaf. Kadangkala kita pernah melakukan hal seperti itu, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan ini untuk kita bisa berburu menggapai malam Lailatul Qadar dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW memberikan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan malam keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu carilah malam-malam Lailatul Qadar pada bilangan ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa itu bilangan ganjil? Yaitu malam ke-21, malam 23, malam 25, malam 27, malam ke-29. Meskipun kita tidak pernah tahu di mana malam Lailatul Qadar itu mampir di tengah-tengah kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar pada diri kita, memberikan hidayah dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari siksa panasnya api neraka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum fa iya bi taqwa wastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya